Baik, dalam pembelajaran SPSS kali ini kita akan belajar menguji sampel dari satu populasi. Ya. Karena sampel dari satu populasi eh, yang ukurannya sebetulnya ini ukurannya besar, ya. Ukurannya besar itu lebih dari 30, ini ada 100 sampel ya. Namun ini nggak apa-apa, kita karena sudah pakai alat, dengan bantuan alat, tidak seperti di era tahun 70-an yang komputer personal itu masih belum semaju secanggih sekarang ini. Sehingga eh, apabila sampelnya lebih besar dari 30, kita sebaiknya menggunakan distribusi Z. Nah, sekarang dengan bantuan teknologi, kita bisa menggunakan distribusi T itu bahkan sampai apa namanya, ukuran sampelnya ya berapa saja. Oke. Andai kan kita punya data sampel seperti ini, kalau kita lihat variable view-nya di sini, ini mengenai data lama tinggal, ya, lama tinggal di hotel misalnya, itu atau lama tinggal di eh, sebuah pemukiman dalam hari. Ini kalau di hotel ya sehari, ini kalau pemukiman ya tahun gitu ya. Ini kan begitu. Dan ini ini keterangannya. Jadi ini nama variabelnya. Kalau nama variabel itu tidak boleh pada spasi. Harus kalau mau ditulis dia harus menggunakan underscore, ya, underscore seperti ini. Kalau dalam label boleh, ya. Nilainya karena nilainya numerik, ya, eh, skalanya rasio, ya, karena rasio dan desimalnya 2 yang kita kendaki di sini, maka di sini kita tuliskan desimal 2. Oke. Okay. Dan karena skalanya skala pengukuran rasio, kita pilih di sini measure-nya scale. Kita sekali lagi, measure itu ada nominal, ordinal, scale. Kalau interval atau rasio, kita pilih yang scale. Okay? Nah, andaikan kita ingin menguji nih, apakah data kita ini memiliki rata-rata sama dengan tertentu. Nah, rata-ratanya berapa? Terserah. Ya. Nah, ini sebaiknya kalau kita mau lihat di sini statistik deskriptifnya, ya, deskriptif statistik dari variabel itu, ya. Ini kalau mau lihat statistik deskriptifnya, boleh menggunakan standar. Kalau kita ingin menyimpan standar deviation value-nya sebagai variabel baru boleh. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini saja. Ini optionnya apa saja yang mau dikeluarkan. Ya, misalnya ini mean, sum, ini dispersion-nya, ya. Ini kemiringan kelanjipan, boleh diklik semuanya ya. Nah, setelah itu kita klik OK ya. Ini statistik deskriptifnya. Nah, di sini hasilnya, outputnya di sini. Ya, ini statistik deskriptifnya dari data tadi. Ya, oke. Ini minimumnya berapa, maksimumnya sum, min, ya. Ada deviation, varian, ya. Oke. Ini ada semua di sini. Deskriptif statistiknya. Nah, kalau kita ingin menguji, misalnya kita tahu di sini rata-ratanya itu 1,94 ya, 1,94 dengan standar errornya 0,069 ya. Kita ingin menguji apakah rata-ratanya bisa dikatakan sama dengan 2 gitu ya. Ini kan maksimumnya 3,6, ini minimumnya 1 ya. Jadi kita bisa menggunakan statistik di sini ya. Compare mean di sini, one sample t-test. One sample t-test ya. Nah, ini variabel ini kita masukkan di tes variabel yang akan kita uji ya. Nah, tes value-nya berapa? Kita mau ingat ya, jangan di luar minimum maksimum. Tadi minimumnya 1, maksimumnya 3,6. Kita bisa katakan misalnya apakah sama dengan 2? Nah, 2 sini ya. Tes value-nya sama dengan 2. Optionnya apakah kita mau bikin confidence interval? Kalau default-nya 95%. Kalau 99%, kita ketikkan di sini. Oke. Nah, setelah itu baru kita klik OK. Nah, kalau kita klik OK, muncullah informasi seperti ini. Banyaknya data 100, rata-ratanya 1,94, standar deviasinya sekian. Nilai T ujinya, nilai T
statistik ujinya, ya, dengan derajat bebas 99, yaitu 100 min 1, yaitu min 0,774. Itu standar signifikannya, nilai peluangnya 0,441. Artinya kita bisa katakan bahwa rata-rata populasi 2 itu dengan rata-rata sampelnya 1,94 ini, perbedaan walaupun sangat kecil itu tidak signifikan. Ya. Walaupun ada perbedaan, perbedaan tersebut tidak signifikan. Nah, itu juga bisa dilihat signifikansi itu apakah nilai peluang di sini lebih kecil dari 0,05. Nah, kalau mau pakai 5%, kalau pakai 1%, ya apakah lebih kecil dari 1%. Nah, atau bisa dilihat dari sini. Kalau confidence interval ini, ya, ini dari bawah min, di atasnya plus. Dari min ke plus itu lewat angka 0. Itu juga berarti menandakan bahwa oke, pengujian rata-rata lama tinggal yang sama dengan 2 itu tidak signifikan. Nah, bagaimana kalau kita misalnya kita ganti, ya, kita ganti hipotesisnya, kita ganti 3 deh, atau 3. Apakah signifikan? Ya tinggal ganti begitu saja ya. Nah, kita lihat, nah ini signifikan. Nah, rata-ratanya 1,94. Apakah bisa dikatakan 1,94 ini ya bisa sama dengan 3? Ternyata tidak. Ya. Ini dari min ke min, tidak lewat angka 0 ya. Nah, jadi signifikan. Ternyata hipotesis 0 lama tinggal sama dengan 3, lama tinggal tidak sama dengan 3. Nah, yang benar lama tinggal tidak sama dengan 3 karena 1,94. Oke? Nah, jadi bisa dipahami dari situ ya. Kalau kita ingin mencari, ya, ingin menguji apakah hipotesis 0 ini rata-rata satu populasi, menguji rata-rata satu populasi dengan varian yang tidak diketahui. Oke, nah kita ambil teladan berikutnya apabila kita punya data berpasangan, ya, data berpasangan ya. Misalnya ini adalah data-data mengenai entah apa saja yang diukurnya. Jelas data berpasangan itu antara ini, kalau ini objek pertama, ini diukur sebelum, ini diukur sudah, misalnya sebelum ini, kalau ini misalnya desa atau kampung, ini nilai kinerja desa atau kampung itu sebelum diberikan insentif, ini sesudah, ya, sebelum dan sudah. Apakah pemberian insentif itu signifikan apa tidak terhadap kinerja, ya. Jadi kita uji sebelumnya berapa, sebelum ada insentif itu berapa, harus diuji dulu kan, apakah ada perubahan, ya, apakah ada perubahan sebelum dan sudah, ya. Nah, dengan cara yang sama, ini sebelum itu apa ya, pokoknya ini datanya sebelum dan sudah ya, kita gunakan begini, compare means ya, nih paired sample t-test, karena kita bisa perlakukan data berpasangan itu sebagai satu data saja sebetulnya, karena kita yang ingin uji itu adalah selisihnya. Jadi paired sample t-test begini ya. Nah, pair pertama ya, ini variabelnya, oh sorry, yang kedua, nah gitu, variabel ini cuma satu pasang, jadi sebelum dan sesudah gitu ya. Kalau misalnya kita banyak bisa membuat berapa pasang sekaligus. Oke, caranya ini defaultnya 95%, kita bisa rubah 95 seperti tadi. Kemudian langsung kita klik OK. Nah, hasilnya bisa dilihat di tampilan output di sini ya. Nih. Oke, ini pasangan, ini statistiknya. Rata-ratanya sebelum itu 6,86. Standar deviasinya ini, standar error minnya ini ya. Ini rata-rata yang sesudah. Nah, ini kan sebetulnya ada perubahan nih dari 6,86 ke 7, sekian. Tapi apakah perubahannya ini signifikan apa enggak? Nah, ini korelasi antara sebelum dan sesudah. Korelasinya 0,732. Ini signifikan ini. Korelasinya signifikan. Ya. Korelasi signifikan itu artinya apabila nilai sebelum itu bertambah,
Ya, artinya kalau semakin naik itu nilai sesudah juga semakin naik. Karena tanda korelasi di sini adalah positif, ya. Oke, sedangkan perubahannya ini perubahan. Kalau sebelum dikurang sesudah, sebelum dikurang sesudah pasti negatif dong ya. Artinya nilai sesudah lebih tinggi daripada nilai sebelum. Kalau nilai pasangannya sesudah dikurangi sebelum, ini kebalikannya jadi plus. Ya. Oke, nggak masalah. Ini mau min mau plus tergantung urutan dari sini sebelum dikurang sesudah atau sesudah dikurang sebelum. Ini standar deviasinya, ini nilai T-nya, ini signifikan levelnya. Signifikan levelnya 0,004. Kita bandingkan dengan 5% misalnya. Berarti ini 0,4%. Jauh lebih kecil dari 5%. Artinya perbedaan antara sebelum dan sudah itu yang nilainya 0,229 itu bisa dikatakan tidak sama dengan 0 atau signifikan. Oke. Nah, yang terakhir yang berhubungan dengan uji T ini ya adalah apabila kita punya sampel yang saling bebas. Nah, ini coba perhatikan cara menyusunnya agak berbeda dengan yang pair, yang apa namanya pasangan. Kalau pasangan ini satu individu, ini satu individu ya. Variabelnya cara menyusunnya begini. Sebelumnya 6,5, sesudahnya 6,6. Di sini sebelumnya 7,5, sesudahnya 7,8 ya. Nah, kalau yang saling bebas, karena ini bukan perpasangan, kita nyusunnya harus seperti ini. Jadi, andaikan ini pelatihan 1. Jumlahnya pun tidak harus sama. Ya. Pelatihan 1 ini diikuti oleh 8 orang. Ya. Ini nilai keterampilannya. Sedangkan pelatihan 2 diikuti 12 orang. Ya. Ini nilainya. Nah, kita ingin menguji apakah kedua pelatihan ini memiliki rata-rata yang sama. Ya. Apakah kedua pelatihan ini memiliki rata-rata yang sama? Ya. Jadi kalau di sini, sorry, 1 ikut tidak ikut. 1 ikut pelatihan, 2 tidak ikut pelatihan. Nah, ini keterangannya, misalnya gitu ya. Jadi kalau 1 ini ikut pelatihan, ini tidak ikut pelatihan. Apakah yang ikut pelatihan itu rata-ratanya lebih bagus daripada yang tidak ikut? Nah, atau kita tidak tahu, tidak sama. Jadi kalau tidak tahu rata-ratanya, ini tidak sama. Kalau satu arah, ini lebih bagus daripada ini. Kalau dua arah, tidak sama karena bisa saja kita tidak tahu. Ya. Caranya bandingkan min ya, compare min tadi, pakai independent sample min, ya, independent samples, dites, ya, sampel dites ya. Oke, ini kita masukkan sini semua, sama seperti tadi, ya. Prinsipnya kita klik oke. Sorry, ini tidak sini semua. Jadi grupnya itu yang grup pelatihan. Ini pelatihan ini masuk sini nih, grouping variabel kan 1 lawan 2 ya. Nilai keterampilannya sini ya. Nah, ini pelatihannya karena cuma 2 depend group ya. 1 lawan 2. Grup 1 apa? Grup 1 ikut. Nah, grup 2 apa? Nah, 1 grup 2 2. Nggak boleh nih apa namanya teks. Harus sesuai dengan seperti itu ya. Continue. Oke, baru diklik oke. Kalau misalnya ini cuma 2 aja. Kita klik oke untuk melihat hasilnya. Ya. Dan hasilnya di sini. Di output. Nah, oke, dites. Ya. Yang ikut pelatihan, ini berhubungan dengan keterampilan ya. Yang ikut pelatihan 8 peserta, rata-ratanya sekian, ya, standar deviasinya sekian ya. Yang tidak ikut 74 rata-ratanya malah ya. Nah, itu ya. Nah, ternyata kalau kita uji ini yang berhubungan yang pertama itu menguji kesamaan varian ya diasumsikan. Kalau kesamaan varian diasumsikan, ini menguji varian dulu. Ini pakai uji Levin ya. Uji Levin untuk menguji apakah kedua varian dari sampel yang mewakili masing-masing populasinya itu memiliki varian populasi yang sama atau tidak. Ternyata ini diasumsikan oke, karena signifikannya 0,579, nilai peluangnya 0,579, berarti
eh, varian populasinya walaupun tidak diketahui diasumsikan sama. Nah, karena diasumsikan sama, yang kita pakai yang bagian atas. Tapi kalau yang H0 ditolak, kita pakai yang bawah ya. Nah, oke, nah ini total bebasnya 18, nilai peluangnya 0,281, ini perbedaan rata-ratanya sekian ya. Nah, ternyata karena nilai peluangnya 0,281, kedua sampel yang mewakili populasinya itu mengindikasikan bahwa rata-rata kedua populasinya bisa dikatakan sama ya, karena nilai signifikan, nilai peluangnya di sini lebih besar dari 5%. Yang dilihat ini ini ya. Nah, significance level test ya. Atau bisa dilihat dari sini ya. Untuk 5% ini batas bawahnya min, batas atasnya plus. Dari min ke plus lewat angka 0. Yang juga berarti bahwa oke, populasinya itu, nah gitu ya, populasinya itu mengandung nilai rata-rata yang sama dengan 0. Artinya perbedaan kedua rata-rata itu tidak signifikan. Oke, demikian pembelajaran berikutnya dari SPSS yang bisa saya berikan. Nanti kita ketemu lagi pada pembelajaran SPSS untuk materi yang lain. Terima kasih.